ternyata ini yang menjadi pertimbangan PKS adalah soal elektoralnya ya, karena DNA-nya ini basisnya adalah oposisi. Nah, tapi kita fokus dulu ke Nasdem dan juga PKB, Mas Hanta. Kalau memang ini betul akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, yang dipertanyakan kan soal pembagian kue kekuasaan. Soal Nasdem, PKB aja perolehan suara berdasarkan rilis KPU ini urutan ke-4, ke-5. Dan juga baru bergabungnya kan di akhir-akhir setelah penetapan. Itu seperti apa? Mungkin nggak misalnya dapat posisi 2 menteri begitu? Atau bagaimana? Hitung-hitungannya. Jadi Pak Prabowo punya 2 kelompok kategori partai. Jadi partai yang sudah sejak awal bergabung, berkeringat politik, yaitu ada Gerindra, ada Partai Golkar, kemudian ada PAN dan Demokrat, kemudian ada partai yang baru bergabung, kemungkinan Partai Nasdem dan PKB. Jadi saya kira Pak Prabowo harus menjaga bandul keseimbangan di koalisi, harus menjaga ritme, jangan sampai bertambah kualitasnya turun, kuantitasnya naik, terjebak, menambah menjadi 70%, kalau bergabungnya PKB dan Partai Nasdem menjadi lebih dari 70%, tapi jangan sampai mengganggu soliditas di internalnya. Jadi harus ada proporsi, tidak hanya kursi seperti kita katakan tadi, ya Nasdem kursinya sekian, PKB sekian, PAN sekian, tapi ada faktor yang kedua, faktor kualitatif yang dipertimbangkan, bahwa PAN sudah bergabung sejak awal, jadi melihat PAN apalagi Golkar itu tidak sama dengan PKB dan Partai Nasdem. Oke, jadi mungkin nggak Mas, Nasdem dan juga PKB dapat kursi 2 menteri, itu mungkin nggak dengan komposisi itu? Hitung-hitungannya. Mungkin saja, tapi itu harus dipastikan partai-partai yang dalam pemerintahan harus lebih dari 2 kursi. Sehingga implikasinya menteri-menteri yang berasal dari kantong partai politik akan semakin banyak. Dan saya yakin Pak Prabowo akan menjaga keseimbangan itu, yang partai dan non-partai. Nah, di mana kuota non-partai misalnya dari 34 menteri ada 17-50%, kita katakanlah 17-18 kursi menteri ini untuk partai, maka kuenya kan berbagi. Nah, kalau 2 itu kan banyak, menurut saya itu maksimal, itu sudah maksimal. Tapi kalau misalnya Nasdem, hitungan kalkulasi politiknya Nasdem dan PKB dapat 2 kursi, maka PAN pasti minimal 3 itu, Demokrat. Apalagi Golkar, partainya lebih besar lagi, bisa jadi 4 itu PAN dan Nah, tapi kalau yang baru masuk 1 itu mungkin lebih relatif aman. Tapi dugaan saya bagi PKB dan Nasdem terlalu rendah mendapatkan 1 kursi versi mereka, karena mereka menganggap memiliki kursi di parlemen yang relatif lumayan. Jadi mungkin 2 kursi call ke Prabowo, negosiasi lobby yang mereka hendaki. Baik, pada posisi bergabungnya itu. Itu berdasarkan faktor kualitatif dari Prabowo Subianto. Tapi apakah nantinya PDI Perjuangan akan ditinggal sendirian, Mas? Ketika Nasdem, PKB, dan mungkin PKS yang masih 50-50 hingga kini. Apakah PDIP akan ditinggal sendirian berada di luar pemerintahan, Mas Hanta? Itu punya perkembangan per hari ini tendensinya demikian. Kita tidak tahu perkembangan ke depannya, dan kalau itu terjadi maka kekuatan parlemen, kekuatan pendukung pemerintah itu lebih dari 80%, Andrew. Dan ini tidak sehat buat demokrasi, hanya PD Perjuangan di luar. Kalau misalnya PKS tidak bergabung berarti 70%, sudah lebih dari cukup itu sebenarnya. Nah, berarti kalau dilihat dari data, kita bicara PD Perjuangan, saya kasih data indikasi peristiwa politik. 1, sampai hari ini ketika Prabowo membidik ingin bertemu Ibu Mega itu belum terrealisasi. 1 itu. Yang kedua, ketidakhadiran Ganjar di KPU kemarin itu, dan yang ketiga statement keras dari beberapa politisi PD Perjuangan, terutama sekjennya Pak Hasto, kemudian ada langkah DPT UN, selain ada isu kembali pengen angket musuh-musuh susah. Dari 4 indikasi ini maka kemungkinan indikasi atau tendensi PD Perjuangan semakin dekat itu belum ada. Jadi per hari ini statement yang disampaikan oleh Andrew relatif lebih mendekati PD Perjuangan kemungkinan di luar pemerintahan 03, 01 per hari ini itu semakin mendekat kemungkinan bergabung bekerja sama dalam satu koalisi pemerintahan atau melebur. Itu yang terjadi, kecuali PD Perjuangan tiba-tiba berubah sikap politiknya, kemudian memberikan signal akan bergabung ke pemerintahan, maka posisi tawar PKS, apalagi PKS, PKB, dan Partai Nasdem itu akan turun. Nah, sepanjang PD Perjuangan masih di luar, maka ini posisi tawar PKB sama Nasdem menguat. Mereka call-nya bisa tinggi, minta 2 kursi menteri tadi. Nanti jadi kalau PDIP tidak ada kursi 2 menteri, mungkin terrealisasi. Bagaimana pembagian kue kekuasaan di pemerintahan Prabowo Gibran? Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Sama-sama.